Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal QCPNS. Oke, ini saya membahas tentang soal QCPNS. Jadi ada 30 lebih soal tentang soal-soal QCPNS. Oke, yang soal yang pertama kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini soal yang pertama itu adalah di sini menentukan air hujan. Oke, air hujan. Berarti dari sini air hujan ini menandakan bahwa hujan itu berhubungan dengan keluarnya. Hujan itu menghasilkan apa? Ketika hujan, berarti dia itu menghasilkan air. Hujan itu menghasilkan air. Jadi jawab ini yang menghasilkan. Jadi banjir, hanyut, gempa, bumi, bulan, badai. Berarti kalau ada badai, pasti ada angin. Berarti ini jawabannya adalah D. Oke, paham kan untuk soal penggabungan kata yang seperti ini? Oke, yang selanjutnya lagi nomor 2. Kita lihat di sini remisi. Remisi itu adalah uh, pemot remisi itu adalah pengurangan hukuman, pengurangan hukuman. Nah, jadi lawan dari remisi itulah pengurangan hukuman. Ini remisi itu pengurangan hukuman. Jadi kalau lawan dari pengurangan hukuman itu berarti penambah hukuman. Berarti ini salah, penambah hukuman. Ya, berarti ini jawabannya adalah B. Karena remisi itu adalah pengurangan hukuman. Jadi lawan kata pengurangan hukuman adalah penambahan hukuman. Jadi ini jawabannya B. Oke, soal ya. Paham untuk yang soal yang ini. Lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini terlihat basah air. Jadi kalau seandainya kita terkena, misalnya gini, kalau terkena air berarti menyebabkan basah. Air berarti basah. Kalau basah pasti kena air. Bakar api. Ya belum tentu juga. Kering tanah. Ini enggak. Dingin hujan belum. Lebam pukulan. Nah, berarti kalau misalnya kita lebam muka kita berarti kena pukulan. Berarti ini jawabannya D. Oke, paham ya untuk yang nomor ini. Lanjut lagi soal berikutnya. Kita lihat dari soal ini. Sporadis. Nah, sporadis itu adalah keadaan penyebaran. Ini kita lihat ya. Sporadis itu adalah keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana sini, tidak tentu atau kadangkala. Berarti sporadis ini artinya jarang, karena kadangkala atau tidak tentu. Berarti ini jawabannya adalah jarang. Ini kadang-kadang. Kata kuncinya kadang-kadang. Oke, paham ya? Untuk sporadis itu artinya kadang-kadang. Oke, lanjut lagi soal yang selanjutnya. Nah, persamaan kata pretensi ya. Oke, pretensi kita harus tahu dulu pretensi itu adalah apa. Pretensi memiliki arti ini kayak berpura-pura, berpura-pura. Dalam kamus bahasa Indonesianya berpura-pura. Jadi berpura-pura jawaban di sini adalah E. Ya, oke. Soal berikutnya, kita lihat di sini soal berikutnya. Di sini kita menggunakan apa? Nih, uh, semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Berarti kesimpulannya berarti ini beberapa kendaraan tidak melewati tol karena semua kendaraan yang melewati jalan tol itu harus bawa uang. Sedangkan ini sebagian kendaraan berarti juga hasilnya beberapa. Jadi beberapa yang jawabannya adalah D. Oke ya, dia misalnya pakai kayak gini. Ini ke sini. Jadi ini eh, negasi Q. Nah, berarti kita negasinya P, membawa uang. Jadi ini jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Di sini kita lihat jika X sama dengan Y, berarti X itu sama dengan Y. Maka X tidak sama dengan Z. Berarti X itu tidak sama dengan Z. Bila T sama dengan X, berarti T itu sama dengan X. Artinya T juga sama dengan Y. Kan sama ya. Berarti ini T sama dengan Y. Jadi
T itu sama dengan X sama dengan Y. Berarti jawabannya E. Oke ya, berarti kita lihat di sini. Ini sama dengan ini. Berarti ini jadi ya T sama dengan X sama dengan Y. Tapi dia tidak boleh sama dengan Z. Oke, paham ya? Lanjut lagi soal berikutnya. Kita lihat di sini. Semua suku bangsa A berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Dodi berkulit hitam dan berambut keriting. Berarti Dodi itu pasti jadi ini lihat ya. Kita lihat sini ya. Semua bangsa A berwarna kulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Dodi berkulit hitam. Sini nggak ada kan? Dan berambut keriting. Berarti Dodo itu ya bukan bangsa dari A ini. Berarti yang bukan bangsa dari A itu adalah jawabannya C. Oke, paham kan untuk penyimpulan dari kalimat ini. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Lihat di sini. Di sini Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibandingkan dengan Kayla. Oke, Edi lebih cepat dibandingkan Kayla. Kita bikin ya. Edi lebih cepat dari Kayla. Emil selesai tidak lebih cepat dari Amel. Selesai lebih lambat dibandingkan Naila. Berarti Emil, Winda. Oke. Amel selesai lebih lambat. Berarti Amel selesai lebih lambat daripada Kayla. Berarti Amel lebih lambat dari Kayla. Ini kurang dari Kayla ya. Jika Winda selesai lebih lambat daripada Kayla, dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, berarti Kayla lebih cepat daripada Winda. Nih. Maka yang selesai pada urutan keempat adalah berapa? Oke, kita lihat ya. Edi, jika Winda, Amel, itu berarti jika Winda selesai lebih lambat daripada Kayla dan Amel. Berarti dia di sini Winda, Kayla, dan Amel. Terus ininya Emil. Nih. Makanya sesuai. Berarti kita lutut berarti ya lihat di sini. Winda, Kayla, Amel. Berarti di sini Edi dulu. Udah Edi. Terus lebih dari kan Kayla, lebih dari Kayla. Berarti di sini Kayla baru Winda. Terus Emil dan Amel. Nah, lihat di sini, maka selesai pada urutan keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti urutan 4 itu adalah Emil. Emil berarti ini jawabannya D. Paham ya? Jadi kita bikin dulu seperti ini untuk tahu urutan posisi mereka itu seperti apa. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nih, soal yang berikutnya tadi. Nah, ini kan sama. Berarti saya tulis ulang kayak tadi. Berarti ini Edi lebih cepat dari Kayla. Terus ini lagi Emil kurang dari Winda. Terus Amel kurang dari Kayla yang tadi ya. Ini Kayla lebih dari Winda. Nih. Jika Edi tidak lebih cepat dibandingkan dengan Emil, maka yang paling lambat adalah siapa? Oke, yang paling lambat. Edi tidak lebih cepat daripada Emil. Ya udah, kita lihat tadi ya. Winda, Kayla, dan Amel. Terus satunya lagi Amel. Terus ini ini Emil ya, maaf. Emil. Ini Amel. Nah, jadi di sini kita lihat berarti urutannya kita lihat dari kayak seperti tadi. Berarti di sini Edi, Kayla, Winda,
Emil dan Amel. Nah, jadi jika Edi tidak lebih cepat dibandingkan Emil, maka yang paling lambat adalah siapa? Ya udah, paling lambat. Edi tidak lebih cepat daripada Emil. Jadi yang paling lambat itu yang terakhir itu adalah Amel. Berarti Amel itu adalah jawaban yang nomor E. Oke, huruf E. Paham ya? Lanjut lagi soal berikutnya. Nih, kita lihat. Semua pohon bercabang dan berakar. Ini semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Kesimpulan yang tepat adalah berarti tanaman itu bukan pohon. Jadi ya, berarti kita lihat ya. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tapi tidak bercabang. Berarti tanaman A itu bukan pohon. Kenapa? Karena di sini kan pasti kita jawab bukan pohon. Nah, ini bukan pohon. Nggak mungkin kan tanaman tuh, karena tanaman bercabang dan berakar itu pasti pohon ya. Ini kan tanaman A berakar, berarti berakar itu ada tanaman. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Jadi, tanaman A adalah bukan pohon yang bercabang. Berarti ini tanaman A itu bukan pohon yang bercabang, tapi dia pohon berakar. Jadi di sini jawabannya E. Oke, paham ya dengan kalimat ini? Jadi kita harus pahami dengan kalimat ini yang baik. Kita lanjut lagi dengan soal seperti ini. Kita lihat. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontrak. Dan untuk merangsang kegiatan kerja gaji karyawan yang diperpanjang kontrak dinaikkan 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan diperoleh oleh perusahaan tersebut? Oke, kita lihat. Kita bikin aja jadi 100. Oke, 100 karena 100%. Karena itu ada karyawan tidak diperpanjang kontrak 20%. Jadi kita kurang 20. Jadi ini sama dengan 80%. Oke. Terus karyawan yang bertahan sementara gaji dinaikkan 10%. Artinya kita lihat dinaikkan 10%. Jadi 10% itu kita lihat lagi dari berarti 10% kita naikkan. Jadi 100 ditambah 10 per 100. Nah, terus dikali dengan 80% yang di PHK tadi, tidak diperpanjang kontrak tadi, jadi 80. Ini ini 110 per 100 kali 80. Coret, ini coret. Jadi jawabannya sisa 88%. Nah, 80%. Jadi ini jika dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Jadi tinggal kita kurangin aja. 100% dikurang dari yang ini tadi 88%. Jadi ini jawabannya adalah 12%. Jadi penghematan dari perusahaan itu sebanyak 12%. 12% itu adalah jawabannya C. Ya, paham untuk soal yang ini. Saya rasa paham ya. Jadi inti dari soal ini kita harus tahu gimana cara jawab soal itu secara akurat atau dengan cara ya kita perhatiin dulu. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya tentang TIU ini. Nih, ini soal cerita ya. Seorang mengendarai sepeda motor sejauh 40 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 55 menit dengan kecepatan 48 km per jam. Pada suatu pagi, dia terlambat 7 menit dari biasanya. Berapakah kecepatan yang harus ditempuh supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasa? Oke, yang pertama itu kita lihat dari sini ya. Berarti ini 55 menit. Ya. Terus karena dia suatu pagi dia terlambat 5 menit, jadi kita kurangin ya. 55 kita kurangin 7, jadi dia butuh cuma 48 menit. Nah, sejauh 50 km. 40 km dengan kecepatan 48. Jadi kita lihat aja lah, kita langsung ya. Jadi seperti ini kita coba aja langsung. Jadi ini 40. Jadi kita tinggal hitung aja 40 km dikali
1 jam itu kan ini per jam 60 menit dibagi 48 sama dengan ini kita langsung aja, berarti ini 2400 dibagi 48, berarti ini jawabannya 50 km. Oke, paham ya? Ini 48 dapat dari mana? Dari sini aja langsung. Oke ya. Sudah paham? Lanjut lagi soal berikutnya. Ini kita lihat, ini deret ya. Ini 1, 13, 19, 22, 23, sorry ya, 23 setengah, 23 1/2. Oke, ini berapa? Nah, kita lihat dari sini, kita harus tahu deretnya seperti apa. Oke, dari sini kita lihat, ini 12, ini 6, ini 3, ini setengah, 1/2, berarti di sini kita bagi 2 lagi, jadi setengah ini dibagi 2, berarti ini 0,75. Jadi kita tinggal tambahin aja 23 setengah ditambah 0,75. Jadi ini anggap aja dengan 23,5 ditambah 0,75. Ini 5, ini 2, simpan 1, ini 4, ini 2. Kalau jadi ini jadi 24,25 atau 24 1/4. Nah, di sini kita lihat 24 1/4 itu adalah jawabannya D. Oke, paham kan untuk yang deret seperti ini, deret hurufnya, deret angka ini ya. Lanjut lagi soal yang ini. Nah, ini deret huruf ya, deret huruf. Di video sebelumnya udah saya jelasin deret huruf itu seperti apa. Oke, di sini lihat ya. Saya tulis ini. Cara bikin deret ini kita bikin dulu abjadnya dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, lihat dari sini. U ke U. Kita lompat satu aja. U ini ya. U A. Sudah UT. TT B. Sudah T berarti S. SS C. Berarti udah S R dong. RR. Jadi dia RR. Mana RR? Oke, ini B. Berarti ini jawabannya B. Paham kan dengan pola yang ini? Artinya kalau kita mau bikin deret huruf kayak gini, kita harus tahu dulu alfabet ini kita bikin, jadi kita bisa nentuin yang seperti apa. Oke ya, lanjut lagi soal berikutnya. Ini kita lihat, sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup 35 anak selama 24 hari. Oke, ini 35 untuk 24 hari. Ini anak ya, anak itu hari. Jadi persediaannya sebanyak 24 hari. Selanjutnya dilihat lagi berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak. Kalau ditambahin 5 anak berarti dia itu ditambah lagi dengan 1. Berarti ini tambahin lagi ini 4, jadi 40 anak berapa hari. Kita anggap aja itu sebagai X. Nah, jadi dari sini tinggal kita bikin aja persamaannya itu seperti apa. Oke ya. Yang kita kalikan aja, ini kalikan ke sini, terus dibagi dengan 40 anak. Jadi ini X sama dengan 35 kali 24 dibagi 40. Oke. Ini X sama dengan ini coret, ini 6, ini 10 ya. Kita lihat lagi ya, 6 10. Terus ini coret, ini 2, ini 5. Ini coret, ini bukan 2 ya, 3 sama dibagi 2. Ini coret sisa 7. Jadi kita kalikan 7 kali 3 jawabannya 21. Jadi ini akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 itu sebanyak 21 hari. Jadi 21 hari itu jawabannya adalah C. Oke, paham ya dengan soal seperti ini.
Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nih, ini 1,7%, 1/7% dari 4,914. Oke, dari sini kita bikin aja 1/7% dikali 4,914. Nah, ini tinggal langsung aja. Oke, kita lihat di sini. Persen itu adalah 100. Jadi ya 100. Berarti ini kita lihat jadi 1/7 kali 1/100 kali 4,914. Oke ya, ini jadi 1/100. Ini jadi kali 7, 700 dikali 4,914. Jadi 4,914 dibagi 700. Nah, ini kan ada 02,02. Berarti ini ditambah lagi komanya 2, 1 2. Jadi 3 komanya. Berarti ini 0,00. Nah, jadi 3 ini ya, 0,00. Nah, lihat ini. 0,00 itu kan kemungkinan antara A sama B. Yang ini kan salah. Ini salah, ini salah. Terus kita lihat aja dari sini. 49 ini kan habis. 49 dibagi 7 kan jawabannya 7. Nah, dari sini mana angka yang 7 dulu? Oke, angka 7 dulu jawabannya adalah B. Oke, paham kan cara pengerjaan ini? Jadi kita nggak perlu menggunakan kalkulator. Lanjut lagi soal berikutnya. Nih, kita lihat soal ini. Akar X, akar X, akar X, akar X sama dengan 5. Maka nilai X-nya itu adalah berapa? Oke ya. Kita lihat ya. Ini kita bikin akar X, akar X, akar X, titik-titik sama dengan 5. Oke. Kita bikin. Berarti ini kalau seandainya ini kita hilangin akar, berarti ini jadinya 25. Jadi X, akar X, akar X, ini sorry ya, ini X, ini X, X, ini 25. Nah, jadi ini sama dengan ini, kita ganti jadi X kali 5 sama dengan 25. Jadi ini X sama dengan 25 dibagi 5. Jadi 25 dibagi 5 itu jawabannya 5. Jadi X-nya itu 5. Oke, paham ya? Jadi 5 itu jawabannya adalah E. Oke, lanjut lagi soal yang ini. Kita perhatikan soal yang ini. Fanny berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 detik kemudian, Vino mengejar dengan kecepatan 12 meter per sekon. Vino dapat menyusul Fanny setelah berlari di detik berapa? Oke, kita lihat ya. Setelah berlari di berapa, Vino bisa menyusul Fanny. Kita lihat aja kecepatan jaraknya dari tadi. Oke, kita lihat kecepatan jarak dari Vino sama Fanny tadi. Lihat di sini ya. Vino berlari kecepatan dengan 10 meter per second, 10 detik kemudian Vino mengejar dengan kecepatan 12 meter per second. Jadi, kita lihat kecepatan yang pertama, kecepatan si Fanny tadi ya, kecepatannya. Berarti ini kecepatan itu berarti kita lihat langsung aja S sama dengan P kali T. Berarti ini 10 kali 10, ini ya 10 karena 10 detik. Jadi ini sama dengan 100 meter. Nah, terus selanjutnya lagi kita lihat lagi di Vino mengejar dengan kecepatan 12 meter per menit atau per second. Jadi ini kita lihat selisihnya, si Vino menyusul, T susul sama dengan 100 tadi, 100 dibagi, nah ini tinggal kurangin aja, yang ini kurang yang ini, jadi 12 dikurang 10, berarti ini jawabannya 100 dibagi 2, jawabannya 50, berarti berlari detik yang ke 50 itu jawabannya adalah. Oke, paham ya. Kita lanjut lagi soal yang ini. Nih, sama seperti soal yang tadi. Enggak, ini soal cerita. Siapa yang paling banyak seperti itu ya. Kita lihat ini ya. Sandy mempunyai uang 5 kali lipat
5 kali lipat uang Sandi. Oke, Sandy mempunyai uang 5 kali lipat uang Sandi. Sedangkan uang Sandi hanya sepertiga uang Suni. Sepertiga uang Suni. Suni, ya, uang Suni. Jika uang Suni hanya seperdua uang Sony, maka paling banyak uang siapa? Oke, kita lihat uang Sony. Ini ya, ini uang dari Sony. Sony kan? Berarti ini Sony itu saya misalkan A. Lanjut lagi uang Suni. Kita lihat uang Suni. Uang Suni. Suni itu sama dengan ini, lihat ya. 1/2 uang Sony. 1/2 Sony. 1/2 A. Lanjut lagi uang Sandi. Sandi hanya sepertiga dari uang Suni. Suni sepertiga. Berarti ini setengah dari uang Suni kali 1/3. Nih. Ya. Jadi ini istilahnya tuh ini bukan di ya, seperti ya. Lanjut lagi uangnya Sandy. Sandy sama dengan 5 kali lipat uang Sandi. Oke, 5. Ini tinggal ini A ini nggak usah dikalikan ya. Ini pemisalan aja. 1 kali 2 berarti 1/6A. Berarti ini kalikan 1/6A. Sama dengan 5/6A. Nah, di sini ditanya uang paling banyak adalah milik, ya udah. Uang paling banyak itu adalah milik Sony. Jadi Sony itu jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Saya ambil dari yang belakang dulu baru yang ke depan. Boleh dari depan dulu, boleh dari belakang dulu, itu sama aja. Selanjutnya di sini kita lihat seorang pedagang membeli beberapa ekor kambing dengan harga 800.000, kemudian ia menjual seharga 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah berapa? Oke, kita lihat sini. Kita lihat untung dia. Untung. Ini untungnya itu harga jual dikurang harga beli. Jadi 1.050.000 dikurang 800.000. Jadi di sini dikurang 800.000 ya. Jadi 1.050.000 dikurang 800.000 itu jawabannya adalah 250.000. Nah, 250.000 ini dia minta persentase keuntungan tersebut ya. Jadi langsung aja untung, atau di sini saya bikin persentase untung sama dengan untung dia tadi 250 dibagi dengan modal dia 800.000 dikali 100%. Oke. Berarti ini coret 3. Jadi 250 dibagi 8%. Jadi 250 dibagi 8% itu jawabannya 31,25%. Nah, di sini 31,25 itu jawabannya adalah E. Jadi ngerti ya? Jadi kita cari dulu untung, habis cari untung baru kita cari persentase keuntungannya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Dan seperti ini. Pak Salia membeli seluas 5 bau dengan harga 140.000 per ubin. Jika Pak Salia menjual kembali 20% sawahnya dengan mengharap keuntungan 25%, berapa harga sawah tersebut yang harus ditetapkan oleh Pak Salia per hektarnya? Oke, 1 bau itu sama dengan 500 ubin atau 0,7 hektar. Oke, kita lihat sini ya. Berarti kalau 5 bau, kita bikinin dia 5 bau ya. 5 bau. Berarti ini 500 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 2.500 ubin. Nah, selanjutnya itu harga sawah itu 140 per ubin. Harga sawah sama dengan 140.000 dikali ini 2.500. Jadi ini jawabannya adalah 350 juta.
Ya, udah dapat ya harga sawah. Selanjutnya 20% sawah itu akan dijual kembali. Berarti 20% sawah itu akan dijual kembali. Jadi ini 20% kali dari ubinnya tadi kan berapa tadi sawah. Berarti sama sawah ya, sawah sama dengan 20 per 100 dikali 5 sama dengan 1 ya, 1 bau. 1 bau tadi 500 ubin. Jadi dia jual 500 ubin. Jadi harga awal sawah tadi, harga awal sawah ini 1 bau tadi 500 ubin ya. Jawabannya adalah 17 juta. Berapa harga jual sawah tersebut yang harus ditetapkan oleh Pak Salia per hektarnya? Berarti per hektar. Tinggal kita lihat aja, jadi berapa ini? 8 juta 787 juta 500 ribu rupiah. Berarti di sini jawabannya adalah E. Oke ya, paham untuk yang ini. Jadi yang ini sebenarnya nggak usah dicari, tapi ini kan saya lihat harga total semua sawahnya aja. Oke ya. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini kita lihat, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Berarti satu ekor kambing itu dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam waktu 3 minggu, berapa lama rumput akan habis jika kambing dan sapi itu sama-sama makan di lapangan tersebut? Oke, berarti ini kita lihat aja, kita langsungkan aja ya, langsung sepertinya seperti ini ya. Kita bikin ini 1 per waktunya, waktu. Berarti ini kan tadi kan anggap aja 1 kambing itu waktunya 4 minggu, 4 ditambah 1 sapi itu 3 minggu, 1 per 3. Berarti ini sama sini 12, ini ke sini 3, ini ke sini tambah 4 sama dengan 7 per 12. Nah, waktunya 7 per 12 karena kita kan minta waktu di sini kan adalah 12. Berarti ini waktunya adalah 12. Jadi 12 ini di pilihan ganda itu jawabannya adalah A. Oke, paham ya cara pengerjaan soal seperti ini ya. Kita lanjut lagi soal yang ini. Durma berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Ini si Durma ya. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Paruh kedua ditempuh dengan 1 km. Paruh ketiga ditempuh dengan 4,5 km. Berapa kilometer ditempuh pada paruh jam keempat berikutnya? Oke, kita lihat di sini ya. Langsung aja ya. Anggap aja ini A. A sama dengan kita kurangkan ini 8,7 dikurang. Nih, 3 km ditambah 1 km ditambah 4,5. Jadi ini A, ini anggap A ya, sama dengan 8,7 dikurang ini 1 2 3 4 8,5. Jadi ini A-nya itu sama dengan sisa 0,2 km, atau yang ke A-nya yang keempatnya itu adalah 200 meter. Jadi 200 meter itu jawabannya adalah E. Paham ya soal seperti ini? Lanjut lagi soal berikutnya. Nih, ini soal gambar. Kita perhatikan soal gambar. Ini soal gambar yang mana yang polanya tidak sesuai dengan yang berikutnya. Jadi ya kita lihat yang tidak sesuai ya. Ini. Yang pertama ya, ini lihat ya. Ini dia ke sini. Ini ke sini, pasti sebelum ini ke sini. Ini naik ke sini, terus kalau diputar ini ke sini. Jadi yang tidak sesuainya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kalau yang E kita putar ke sini, jadi dia bentuknya seperti ini. Ini jawabannya adalah E. Paham ya dengan gambar ini? Lanjut lagi. Nih. Soal yang ini. Kita lihat ya, perhatikan soal yang ini. Ini sama dengan yang ini.
Kalau kita putar, berarti dia sama ya. Ini kalau dia berdiri, ini kita berdirikan, berarti dia sama seperti ini. Coba kita berdirikan ini ya. Berarti yang sama lagi ini adalah, yang tidak sama itu kita perhatikan yang ini. Lihat ini ya, kita lihat sini ya. Tiga speakernya, lob ini. Berarti speaker ke sini. Jadi ini lagi speaker ke sini. Nah, terus ini speaker ke sini. Nah, sedangkan yang ini harusnya ini, yang speaker ini, yang ini harusnya di depan sini, sedangkan ini di belakang sini. Berarti yang tidak sesuai dengan ini adalah B. Paham ya? Saya lagi paham ya? Ini ya. Yang ada ini baru ke sini. Ini ke sini sesuai. Ini ke sini sudah. Ini baru ke sini. Sesuai kan? Berarti harusnya ini kalau dia sesuai berarti ke sini. Jadi ini ke belakang sini. Berarti ini jawabannya B. Soal berikutnya. Ini juga sama. Ini kita perhatiin baik-baik. Ini kita lihat. Nih. Ini 3, bintang 3 ya. Oke ya. Terus ini bintang 3. Ini bintang 3. Ini bintang 3. Ini bintang 3. Terus ini juga bintang 3, tapi ini kebalik. Jadi ini yang nggak sama. Harusnya kan bintang di sini yang ada 3. Berarti jawabannya adalah D. Paham kan untuk memahami soal seperti ini? Ini lihat ya, 3 bintang. Berarti ini 3 bintang. Berarti di sini juga 3 bintang. Berarti di sini harusnya di sini seperti ini gambarnya. Lanjut lagi soal yang ini. Kita lihat soal ini. Kalau misalnya kita gabungkan, ini jadi seperti apa? Kita lihat ya. Ini kita gabungkan lagi. Ini kita gabungkan ke sini. Ini tarik ke sini. Ini jawaban yang A ini benar. Ini kalau kita gabungkan lagi seperti apa penggabungannya ini sorry, ini salah ya. Ini juga ini salah. Ini juga digabungkan salah. Ini juga digabungkan salah. Jadi kita gabungkan, berarti ini penggabungnya itu berbentuk seperti ini. Jadi jawabannya adalah E. Jadi jawabannya E. Oke. Lanjut lagi soal yang ini. Kita lihat soal ini. Di soal ini kita lihat ini 1 2, ini 1, berarti ini 1 2 3 4. 1 2, ini 1 2 3 4. Berarti berkurang ya. 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5. Ini 3, berarti ini 3. Ini 4, berarti ini 1 2 2 1. Berarti kalau ini 5, berarti ini kosong. Mana ini 5? Jadi jawabannya C. Ya, berarti 1 2 3 4 5. Jadi ini enggak ada. Jawabannya C. C itu adalah jawabannya ini ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nih, soal yang ini kita harus perhatiin. Di sini soalnya ini 3 terhadap ini seperti ini. Ini balik ke sini, balik ke bawah ya. Berarti ini dia juga harus balik ke bawah juga. Berarti posisinya ini seperti ini ya. Nah, yang seperti ini berarti jawabannya B. Paham ini ya? Dibalik-balikin aja. Soal selanjutnya lagi. Nah, ini lihat lagi. Ini kita mau bentuk suatu kubus. Lihat kubusnya. Di kubus ini, lihat ini. Kalau kita tutup, berarti ini di depan sekali. Yang tanda panah ini di depan. Ini yang ke bawah seperti ini. Bentuk tanda panah ini salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Oke. Nah, ini di bawah ini, di bawah hitam ini, sedangkan ini nggak menyentuh. Jadi inilah yang benar. Jadi jawabannya adalah A. Mana ya? Lanjut lagi soal berikutnya. Sama yang ini juga. Kita perhatiin ya. Ini sisi pinggirnya. Berarti sisi pinggir dari sini ini yang ada sisi pinggir. Ini tidak ada, salah. Ini benar. Lihatnya lagi ya. Sisi pinggir itu dia ada kotak. Di sini kotak 0, berarti ini salah.
ini juga salah, harusnya sisi pinggir dekat dengan kotaknya itu yang ini harus berdekatan, dia harus berdekatan, sedangkan ini jauh ya. Ini salah, berarti ini jawabannya adalah B. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nih, soal perbandingan. Perhatikan soal perbandingan berikut ini. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas daerah yang dalam gambar adalah berapa? Perbandingan dia itu adalah berapa? Oke, kita lihat sini ya. Seandainya kita bikin petanya, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga 1, 2, 1, 2 ya. 1, 2, 3, 1, 2. Ini ya, sama ya. Nah, lihat ini. Berarti ini kan ada berapa bagian ini? Ada 8 ya. Kita lihat ini ada 8 ya. Ini. 1, 2, 3, 4, ada 8. Sorry ya, saya hapus dulu. Kita lihat. Nih. Dari sini kita lihat bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, 8 seperti ini. Ini 8 ya. Nah, di sini kita lihat, kalau seandainya saya bikin kotak lagi, ini kena 1, 2, langsung aja. Jadi ini separuh dari ini 1, 2. Jadi ini jawabannya 3/8. 3/8 itu jawabannya B. Paham ya? Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, di sini kita lihat soalnya. Nih. Perhatiin soal ini. Perhatikan gambar persegi PQRS. Panjang KLM. Panjang PQ ini panjang PQ ini panjang PQ itu 12. LM itu panjangnya 5. KL itu panjangnya 10. Luas daerah yang tidak diarsir 156 cm. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Kita lihat langsung ya. Jadi ini kan 12, berarti ini 12, ini 12. Berarti ini luas persegi PQRS itu sama dengan sisi kali sisi. Artinya 12 kali 12. Jawabannya adalah 144 cm kuadrat. Kita lanjut lagi, kita cari luas yang diarsir. Berarti luas yang diarsir itu sama dengan, lihat luas yang diarsir, kita lihat sini, jadi 140, anggap aja luas dari arsir ini X ya. Jadi 144X, maaf ya, 144 dikurang X ditambah nih 10 sama 5. Jadi 5 kali 10 50. 50 dikurang X sama dengan, ini kan yang di sini 50 ya, 100 berapa gitu totalnya, seperti ini. Seperti berapa ini kita tinggal kita jumlahin aja, 2 totalin 156. Oke ya. Nah, sekarang ini 156 ini sepertinya dapat dari mana? Oke, kita lihat ya, 156 ini, luas daerah yang di atas 156 ini di sini ya. Oke ya. Berarti ini kita lihat semuanya dikurang, jadi ini 194 dikurang 2X sama dengan 156. Jadi min 2X sama dengan 156 dikurang 194. 2X sama dengan min 38. Jadi ini kita ke sini. Jadi sini kita kalikan negatif. Jadi kalau negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi ini jawabannya adalah positif dari 2X sama dengan 38. 2X sama dengan 38. Jadi ini X sama dengan semuanya dibagi dengan 2. Berarti ini jawabannya 19. Oke ya. Paham kan dengan soal seperti ini. Jadi kita cari dulu luas yang besar, cari luas yang kecil. Ini kan luas yang kecil. Kalian saya rasa tahu kan ini, cari luas itu tinggal kalikan aja panjang kali lebar. Yang ini 50 ini dapat dari mana?
yang saya tulis di sini aja ya. Persegi luas persegi panjang KLMN. Berarti ini 10 kali 5. Jadi ini 50 cm kuadrat. Berarti ini 19 cm kuadrat. Berarti ini luas daerah radiasi adalah 19. 19 itu jawabannya adalah A. Oke ya. Oke, baiklah sampai di sini penjelasan dari saya mengenai soal TIU CPNS. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.